Siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya bengkel mobil dan motor, salon kecantikan, perusahaan telekomunikasi, dan lain-lain. Jadi, perusahaan ini tidak memproduksi barang atau sesuatu yang terlihat atau disentuh, melainkan produk berupa layanan yang dapat dirasakan manfaatnya. Jadi, bagaimana dengan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa? Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah sebuah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan. Dalam siklus akuntansi terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Yang pertama, tahap pencatatan. Tahap pencatatan merupakan tahapan awal dalam siklus akuntansi, yang meliputi pertama, analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi dilakukan dengan melihat sumber pencatatan akuntansi atau bukti transaksi. Contohnya, nota, faktur, kwitansi, memo, cek, dan lain-lainnya. Dengan bukti-bukti transaksi tersebut, kita bisa menganalisis transaksi masuk ke kelompok akun harta, hutang, modal, atau yang lainnya. Setelah melakukan analisis transaksi, selanjutnya melakukan pencatatan jurnal umum. Pencatatan transaksi dalam jurnal umum dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam bukti transaksi, yang dimana jurnal dicatat dengan kronologi sesuai dengan terjadinya tanggal transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Langkah terakhir dalam tahap pencatatan yaitu posting ke buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Buku besar merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga merupakan tempat mengelompokkan transaksi yang sejenis. Setelah melakukan tahap pencatatan, kita lanjutkan dengan melakukan tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran diperlukan untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan, yang meliputi pertama, menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo disusun untuk meminimalisasi kesalahan dalam posting buku besar. Neraca saldo digunakan untuk menguji kebenaran pendebitan dan pengkreditan akun buku besar. Yang kedua, mencatat jurnal penyesuaian. Terkadang suatu perusahaan saat melakukan pencatatan ke dalam laporan, ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya. Selanjutnya, kertas kerja. Walaupun kertas kerja akhir periode tidak diperlukan, kertas kerja ini sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang disesuaikan dan laporan keuangan. Karena berfungsi mengetahui perkembangan perusahaan, maka kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi, di antaranya neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ikhtisar, laba, rugi. Setelah menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini dilakukan untuk menutup akun-akun nominal, prive, ikhtisar laba rugi, supaya tidak terjadi perhitungan ulang terhadap transaksi-transaksi di periode berikutnya. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutup. Tujuan membuat neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk menentukan apakah akun buku besar telah seimbang untuk memulai kegiatan pada periode tertentu. Langkah ini berhubungan dengan pengembalian ayat jurnal penyesuaian tertentu atau jurnal pembalik. Yang terakhir, jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang mengembalikan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal pembalik dalam siklus akuntansi bersifat opsional. Penggunaan ayat jurnal pembalik tidak mengubah jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan. Tahap yang terakhir adalah tahap laporan. Tahap laporan ini merupakan tahap paling akhir dalam proses akuntansi. Adapun yang terdapat dalam tahap laporan ini adalah laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi disusun untuk mengetahui perolehan laba rugi. Selain itu, laporan laba rugi digunakan sebagai bahan evaluasi keuangan perusahaan. Melalui laporan laba rugi,
dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau modal. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi akun modal. Jika perusahaan memperoleh laba, maka perusahaan akan bertambah, ataupun sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka modal perusahaan akan berkurang. Perubahan modal tersebut dapat diketahui dengan menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Setelah menyusun laporan perubahan modal, perusahaan dapat menyusun neraca pada akhir periode akuntansi tersebut. Neraca terdiri atas beberapa komponen, yaitu harta, utang, dan modal. Gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan dapat diketahui melalui neraca. Neraca disusun berdasarkan aturan atau urutan tertentu sesuai likuiditas tiap-tiap akun tersebut. Yang keempat adalah laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas dilakukan secara sistematis sebagai pedoman dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dalam suatu periode akuntansi. Sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas berasal dari laporan laba atau rugi dan neraca. Yang kelima adalah catatan laporan keuangan. Tahap pelaporan keuangan tidak hanya berbentuk laporan keuangan dasar atau laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Untuk memudahkan penyampaian kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan, laporan keuangan harus disertai dengan narasi yang bersifat deskriptif. Yang pertama, transaksi. Siklus akuntansi diawali dari transaksi yang diidentifikasi. Apa saja akun yang terlibat atas transaksi yang terjadi diidentifikasi dan dicatat. Misalnya, dalam perusahaan dagang, dalam transaksi penjualan barang dagang. Sebagai penjual, kita telah menyerahkan barang dagang serta sudah memperoleh uang atas pembayaran dari pembeli. Yang kedua, jurnal. Jurnal akuntansi adalah akun terperinci dari semua transaksi keuangan bisnis. Dalam macam jurnal akuntansi digunakan untuk membuat buku besar yang kemudian digunakan untuk membuat laporan keuangan bisnis. Kemudian kita jurnal transaksi tersebut seperti ini. Yang ketiga, posting ke buku besar. Tahap berikutnya adalah memposting ke buku besar. Kita proses pemindahan rekening akun yang telah kita jurnal ke masing-masing buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Lalu tahap selanjutnya menyusun neraca saldo yang berisikan daftar akun-akun yang digunakan beserta nilai nominal saldonya. Hal ini berfungsi untuk membuktikan bahwa sisi debit dan sisi kredit sudah seimbang atau balance. Yang kelima adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dikerjakan jika ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan atau penjurnalan dan postingan atau dimaksudkan untuk memastikan pendapatan dan beban benar-benar sudah dicatat dalam periode yang benar. Yang keenam, neraca saldo. Setelah penyesuaian, tahap selanjutnya adalah gabungan dari neraca saldo serta jurnal penyesuaian yang secara umum disebut neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, laporan keuangan. Setelah neraca saldo, setelah penyesuaian tersusun, tahap berikutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang merupakan suatu ringkasan catatan atas transaksi keuangan. Penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk memberi informasi tentang posisi harta, utang, serta modal perusahaan. Yang ke-8, jurnal penutup. Tahapan selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup atas akun yang terdapat pada laporan laba atau rugi, yaitu akun pendapatan dan beban. Yang ke-9, neraca saldo setelah penyusutan berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Tidak berbeda seperti dalam tahapan neraca saldo setelah penyesuaian sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan neraca saldo dengan jurnal penutup.
Dalam tahapan ini akan terlihat dalam laporan laba atau rugi bersaldo 0. Yang terakhir yang ke-10, jurnal pembalik. Tahap ini bersifat opsional saja dan tidak harus dilakukan. Jurnal pembalik hanya diperuntukkan untuk transaksi tertentu saja. Misalnya untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka. Ketika penjurnalan langsung dicatat atau di jurnal sebagai pendapatan atau biaya yang dibayar di muka, diakui sebagai biaya. Maka seperti ini perlu untuk dibuat jurnal pembalik.